atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki di tempat ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan pemandangan yang indah pada malam hari ini yang kita rasakan kelak nanti juga ditakdirkan Allah untuk kita juga bersama-sama berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga dengan kita banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustaz Fauzan, saya menyampaikan materi duluan. Insyaallah kita tidak lama-lama, nanti biar bisa lama-lama sama Ustaz Fauzan nanti. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Ittihad yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian syarahnya, nuansanya kita ambil dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Hadisnya adalah An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada setiap muslim bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban, bukan sekedar anjuran atau keutamaan tambahan. Ada orang mungkin beranggapan menuntut ilmu ya kalau sempat gitu. Ayo kita hadir untuk menuntut ilmu nanti kalau sempat. Padahal menuntut ilmu itu merupakan kewajiban, dan tidak semua orang itu mau duduk di majelis ilmu. Apalagi kita di zaman sekarang, di mana informasi itu mudah kita dapatkan melalui media sosial. Kita dengan duduk di rumah, berbaring di kamar itu sudah bisa. Tapi kalau kita perhatikan di sini, menuntut ilmu itu bahasanya yang digunakan adalah thalabul ilmi. Ini menunjukkan ada keseriusan di dalamnya itu, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Sama juga dengan hadis yang lain, Rasulullah bersabda, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Jadi menuntut ilmu di sini bahasanya thalabul ilmi. Makanya orang yang menuntut ilmu disebut dengan talib. Jadi bukan sekedar bertanya. Ada orang ketika perlu baru nanya, ketika perlu baru nanya. Tapi penuntut ilmu itu bukan ketika perlu. Memang menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Dan dalam hadis yang lain ada bahasa yang yaltamisu ilman. Siapa yang menempuh jalan, ia menuntut ilmu di dalamnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mengapa orang yang menuntut ilmu itu jalannya menuju surga itu mudah? Ini sekedar mengulang dulu, kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini. Itu sama dengan orang yang punya ilmu tentang medan sama orang yang tak punya ilmu tentang medan. Itu contohnya kita yang tinggal di Medan ini, yang udah lama di sini, sama orang yang mungkin baru pertama kali datang ke Medan. Kita letakkan duanya di Medan Tuntungan. Kita kasih kereta, nggak boleh pakai HP, pakai Maps. Untuk siapa duluan yang sampai ke Pancing? Pasti jawabannya adalah yang orang Medan itu. Kenapa? Karena dia udah punya ilmu. Nah, kalau nanti di sini macet, jalan potongnya di sini. Jadi dia punya ilmu dia. Makanya penting kita untuk menuntut ilmu ini. Saya tidak mau jadi ustadz. Ya ngapain nuntut ilmu? Kita menuntut ilmu bukan untuk jadi ustadz. Jadi ustadz itu memang adalah kita menuntut ilmu untuk diri kita. Tapi ketika ada yang bisa kita bagi untuk orang lain, kita bagi. Maka di sini kalau kita perhatikan hadis Nabi, thalabul ilmi, berarti memang harus ada kesungguhan di dalamnya. Harus ada usaha kita di dalamnya untuk menuntut ilmu ini. Kemudian faridatun,
wajib. Ini menunjukkan bahwasanya memang menuntut ilmu ini adalah daruratun syar'iyyah, ya, merupakan keharusan secara syariat untuk kita menuntut ilmu, ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Nah, ini juga meliputi kaum perempuan wa muslimatin. Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa ada orang menganggap menuntut ilmu ini tak penting. Menuntut ilmu ini tak penting. Maka nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang saya nukilkan di sini, apa pentingnya kita itu menuntut ilmu. Nah, jadi hadis yang kita bahas malam hari ini menegaskan menuntut ilmu adalah kewajiban. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diletakkan Allah di tempat di mana kita bisa menuntut ilmu. Maka sebagai kabar gembira saja untuk diri kita, Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan dalam kitab Tajul Arus, makna takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah Allah menemukanmu di tempat engkau diperintahkannya ada, an yajidaka haitsu amaraka, dan Allah kehilanganmu di tempat engkau diperintahkannya untuk tiada di sana. Maka itu takwa. Maka hari ini kita ada di majlis ini, mudah-mudahan kita, itulah tanda kita ini masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Jamaah Majelis Talim Al-Ittihad yang dimuliakan Allah, jadi hadis kita ini yang masyhur ini, thalabul ilmi farid, ini memang kalau dicek di buku-buku ada penjelasan bahwasanya hadis ini gitu. Hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Tetap disampaikan, oh berarti di dalam Majelis Talim Al-Ittihad ini bisa kita nyampaikan hadis dhaif gitu. Baik. Jadi begini, hadis itu diriwayatkan, bisa jadi satu hadis perawinya banyak, jalurnya banyak. Dia bisa jadi hadis itu dhaif dari satu jalur, kemudian dari jalur yang lain dikumpulkan, maka hadis yang dhaif ini bisa naik dia menjadi hadis hasan li ghairi. Maka kalau kita mengkaji ilmu hadis, ada namanya hadis hasan li ghairi. Apa itu hadis hasan li ghairi? Hadis dhaif yang diriwayatkan dari jalur yang lain yang seperingkat dengan dirinya, maka dikumpulkanlah sanad-sanad yang dhaif ini sehingga dia bisa naik kepada hasan li ghairi. Kedua, di dalam kitab Qawaidu Ulumil Hadis li Syekh At-Tahanawi, beliau di situ menukilkan ada satu kaidah, kalau ada hadis meskipun dia dhaif tapi diamalkan oleh ulama, atau ada satu hadis dhaif tapi dia diterima qabul oleh ulama, maka itu tanda bahwasanya hadis itu sahih. Dan bahkan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Maka kalau kita lihat di sini, maka jangan kita ragu, oh itu yang hadis yang disampaikan itu kemarin saya baca dhaif. Iya, dari satu jalur dhaif, tapi dia dikuatkan dari jalur yang lain sehingga dia naik menjadi hasan li ghairi. Bahkan dia diterima oleh ulama. Makanya tidak sedikit kita melihat banyak ulama-ulama mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Maksudnya adalah hadis sahih li ghairi. Maka ada penilaian hasan li ghairi, ada juga penilaiannya sahih li ghairi. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin itu membahas pembahasan yang pertama itu al-aqabah al-ula, itu adalah tahsilul ilm, untuk kita bagaimana kita mendapatkan ilmu. Di dalam kitab Minhajul Abidin beliau mengatakan ada dua hal yang pokok yang wajib bagi kita. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah menuntut ilmu. Nah, dua ini pokok. Ibadah itu wajib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya itu adalah untuk, hikmahnya adalah manusia bisa beribadah kepada Allah. Begitu juga dengan ilmu. Jadi ibadah itu wajib, menuntut ilmu itu wajib. Nah, dan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menyebutkan mana yang lebih utama di antara keduanya, tapi tanpa meninggalkan salah satunya. Bukan maksudnya gini, mana lebih utama antara menuntut ilmu atau ibadah. Tapi jangan disalahfahami, misalnya udah kita nuntut ilmu saja ibadah tidak, atau ibadah saja nuntut ilmu tidak. Tapi menuntut ilmu itu wajib dan beribadah itu wajib. Mana yang lebih utama?
Imam Ghazali mengatakan yang lebih utama adalah tahsilul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada kita sekedar memperbanyak ibadah kita. Maka pernah mendengar ungkapan menuntut ilmu sesaat itu lebih baik daripada solat sunnah. Mengapa menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah itu? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ilmu menjadikan ibadah benar dan selamat. Kalau punya ilmu, ibadah kita tak benar, tak selamat. Ada orang pernah begini, kita kan Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang dia pernah mendengar tapi nggak pernah belajar gitu, kan? Misalnya gini, orang banyak yang mendengar sholat jamak misalnya, tapi belum tentu semua orang pernah belajar fikih menjamak sholat. Jadi ada orang pernah, dia punya semangat beragama, Ustaz, alhamdulillah saya baru pertama kali menjamak sholat, alhamdulillah udah pernah mempraktikkan. Sholat apa yang dijamak tadi? Alhamdulillah Ustaz, asar sama maghrib tadi, asar sama maghrib, hampir dijamaknya itu isya sama subuh, kan? Artinya dia punya semangat dia, tapi karena tidak mengedepankan ilmu, akhirnya dalam beribadah dia salah, tak selamat dia dalam ibadah. Maka ilmu itulah yang menjadikan ibadah kita itu benar dan selamat. Maka Imam Ghazali mengatakan itu diutamakanlah menuntut ilmu daripada sekedar ibadah, karena dengan kita menuntut ilmu, kita tahu bagaimana cara mengerjakan ibadah itu. Nah, nantilah yang dibahas Ustadz Fauzan nanti, kan, pembahasan fikih dari awal Ustadz, dari awal lagi 10 tahun nggak tamat nanti itu. Itu maksudnya, mudah-mudahan Ustadz Fauzan umurnya panjang nanti, amin ya Allah. Yang kedua, kenapa mendahulukan ilmu daripada ibadah? Ilmu membuahkan rasa takut kepada Allah dan menumbuhkan rasa pengagungan kepadanya. Nah, itu. Ada orang beribadah saja, ya? Ada orang beribadah saja, tapi tak ada muncul rasa takut kepada Allah, tak ada muncul rasa pengagungan kepada Allah. Tapi kalau kita punya ilmu, maka kita akan takut sama Allah dan kita akan mengagungkan Allah. Nah, ini contohlah. Saya alhamdulillah 2 minggu yang lalu datang ke majelis Ustadz Fauzan hari Rabu di depan rumah Ustadz Najib, Ustadz, ya. Baru sekali, udah lama saya tak datang, sekali itu datang, tapi ilmunya luar biasa. Kalau ada kesempatan datanglah. Hari Rabu, hari Sabtu, jam 5 Ustadz, ya. Jam 5. Apa yang disampaikan Ustadz Fauzan di situ? Ini saya cuma menyampaikan aja ini. Sebenarnya di dalam ibadah, ini Ustadz kalau ada salah nanti perbaiki Ustadz. Sebenarnya Allah Ta'ala nyuruh kita taat, nyuruh kita sholat, nyuruh kita ibadah. Buah dari ibadah kita itu adalah kita merasa dekat sama Allah. Tapi berapa banyak orang sholat tapi nggak merasa dekat sama Allah? Berapa banyak orang yang puasa tak merasa dekat sama Allah? Tapi Allah tetap mau kita dekat sama Allah, maka Allah kirim musibah. Datang musibah sekali barulah, ya Allah, ngangkat tangan. Barulah dia merasa dekat dengan datangnya musibah, tapi tak merasa dekat dengan datangnya taat. Maka orang yang berilmu sebelum datang musibah, dia sudah merasa dekat dengan Allah melalui taat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan, kenapa didahulukan ilmu daripada amal? Orang kan ada banyak beramal saja, tapi nuntut ilmunya sedikit. Kalau ada perlu baru nanya. Karena kenapa didahulukan ilmu? Karena ilmu membuahkan rasa takut kita. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Makin bertambah ilmu kita, maka itu akan semakin tumbuh rasa takut kita sama Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita bertanya, dan semuanya mungkin sudah pernah mengaji, ini hanya pengulangan saja. Apa sebenarnya ilmu yang wajib kita pelajari ini? Ada orang pernah jumpa sama saya, Bapak dan Ibu, dia bilang begini di satu masjid, Ustadz, saya sudah duduk di majelis ilmu 30 tahun, tapi saya nggak paham dengan agama ini. Kata beliau, nggak paham dulu. Kata beliau, malah ilmu saya itu ketika saya baca Quran, itu saya nggak bisa mengamalkan ilmu saya itu. Jadi saya tanya, kenapa? Oh, ternyata selama ini ilmu yang diikutinya kajian umum 30 tahun. Ustadz tadi cerita, Ustadz di pesantren 6 tahun, 4 tahun. Saya di pesantren 4 tahun, kemudian kuliah di Al-Azhar 4 tahun, ngambil SK 2 tahun, 10 tahun. Udah bisa nyampaikan ilmu. Saya 30 tahun belum bisa Ustaz, kata.
Di mana salahnya? Maka saya tanya, di ilmu apa yang Bapak pelajari selama ini 30 tahun ini? Ini. Memang semua ternyata memang ilmu, tapi bukan yang pokoknya. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kita baca bersama. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya engkau wajib pertama kali bagi engkau mengenal siapa yang disembah, kemudian baru kau menyembahnya. Ibadah itu kan kita menyembah Allah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, tapi kenal nggak kita dengan siapa yang kita sembah ini? Allah. Atau yang selama ini kita cuma tahu namanya saja, Allah. Bagaimana sifat Allah kita tak tahu. Makanya yang pertama kali kata Imam Al-Ghazali, yang pertama kali yang harus engkau pelajari adalah anta'rifal ma'bud, engkau mengenal siapa yang kau sembah. Itu kata Imam Ghazali. Dan bagaimana engkau menyembah siapa yang tidak engkau kenal namanya, sifatnya, zatnya, apa yang wajib bagi Allah dan apa yang mustahil bagi Allah. Ma yukhaliful haq. Parubbama, kemungkinan ada yang kau yakini tentang sifat Allah billah dan ternyata itu menyalahi. Ibadatuka haba'an manthura, maka ibadahmu menjadi sia-sia. Maksudnya begini, ketika kita salah dalam mengenal Allah, ibadah kita ini sia-sia. Solat kita, ini gampangnya lah, solat kita tapi kita bilang Allah bertangan, solat kita tapi kita bilang Allah di atas aras, Allah di atas langit. Itu kan menyalahi kebenaran tentang sifat Allah. Jadi ibadah kita ini haba'an manthura, menjadi sia-sia. Kita cuma kenal nama tapi tidak mengenal selain itu. Contoh, ada kemudian saya bilang sama anak saya, nak, antarkan titipan ini ke Ucok. Bingung dia, banyak kali lah Ucok di dunia nih, alamatnya tak tahu, orangnya tak tahu, nomor teleponnya nggak tahu, nyampe nggak titipan itu? Nggak nyampe. Maka ibadah kita kepada Allah dan kita tak mengenal Allah, itulah bagaimana kita cara mengenal Allah. Itulah ngajinya sama Ustaz Fauzan di minggu pertama tentang sifat 20. Maka anta'rifal ma'bud, engkau mengenal siapa yang disembah itu penting. Maka di sini Imam Ghazali di sini mengatakan bahwasanya ilmu yang pertama yang harus kita pelajari, yang masuk dalam hukumnya fardu ain adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ada orang sibuk ibadah tapi ilmu tauhidnya tidak dipelajarinya. Tidak dipelajarinya ilmu tauhidnya. Bagaimanalah sampainya ibadah itu? Dia saja tak mengenal siapa yang disembahnya, atau dia tahu tapi salah. Dan ini yang mempelajari ilmu tauhid ini bukan harus orang yang jadi ustadz. Setiap muslim, mau apapun profesi kita, mau kita jadi dokter, wajib kita belajar ilmu tauhid. Kenapa wajib belajar ilmu tauhid? Karena kita muslim. Apa pekerjaan kita? Ustadz, saya tidak jadi ustadz tapi saya ini tukang beca. Wajib kita belajar ilmu tauhid. Jadi ilmu yang fardu ain di sini, selama kita masih muslim, wajib kita pelajari. Nggak ada misalnya saya kan bukan ustadz, enggak, wajib. Ini kewajiban setiap muslim. Tapi bedanya nanti tidaklah detil-detil kali, sampai ke akar-akarnya, kan begitu. Paling tidak kita mengenal Allah melalui sifat 20, itu kita kenal Allah. Maka ini yang pertama, ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Maka di mana ada majlis yang mengajarkan ilmu tauhid, paham ahli sunnah wal jamaah kita, dan itu luangkanlah waktu untuk menghadiri majlis itu. Karena bisa jadi kadang pemahaman itu datang di majlis yang lain. Misalnya ada 3 majlis, bisa jadi di majlis pertama kita nggak paham, di majlis kedua nggak paham, di majlis ketiga baru paham. Tapi jangan kita bilang, kenapa nggak dari dulu aku datang ke majlis ketiga? Jangan lupa kita paham di majlis ketiga karena pernah datang di majlis 1 dan 2. Orang kadang lupa di situ. Coba dia dulu datang ke majlis 3, pening juga kepalanya itu. Saya, Bapak dan Ibu, paham saya bagaimana cara mengimani iman dengan qadar itu belakangan. Di pesantren dulu masih pening saya, apa maksud al-iman bil qadar itu. Waktu masih di Al-Azhar masih bingung juga. Sampai saya menemukan buku Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim sama buku Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, judulnya Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Di situ baru saya paham. Makanya pemahaman kita hari ini itu adalah
tumpukan dari proses kita dulu belajar dari masa dahulu. Jadi itu tadi, jangan kita menganggap kok enggak dari dulu saya ada di majelis ini, kalau enggak udah paham. Kalau dari dulu mungkin error sudah di sini. Jadi yang pertama fardu ain, baik kita laki-laki perempuan wajib untuk kita belajar fardu ain. Pertama ilmu tauhid. Yang kedua, ini kata Imam Ghazali, "Tsumma yajibu an ta'lama ma yalzamuka fi'luh minal wajibat asy-syar'iyyah ala ma umirta bihi litaf'ala dzalika ma yalzamu wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika wa illa wa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya wa kaifa hiya wa kaifa yajibu an taf'ala wa kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asin." Setelah itu kita perlu mengetahui kewajiban syariat yang harus kita lakukan agar kita bisa melaksanakannya dengan benar. Maka yang kedua yang harus kita ketahui adalah kewajiban syariat ini apa saja. Pertama, kita mengenal Allah, dibantulah kita oleh ulama kita untuk mengenal Allah dengan lahirnya ilmu tauhid. Yang kedua adalah kita wajib mempelajari kewajiban-kewajiban syariat yang wajib kita kerjakan. Maka kewajiban syariat, alhamdulillah ada ulama kita di bidang fikih, mereka lahirkan buku fikih untuk kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu dengan benar. Salat kita benar, belajar kita fikih. Wuduk kita benar, belajar kita fikih. Kemudian zakat kita benar, haji kita benar, puasa kita benar, itu kita pelajari. Begitu juga wajib kita meninggalkan apa-apa saja yang dilarang. Jadi hidup ini bukan kita cuma mengerjakan apa yang diperintahkan, tapi juga meninggalkan apa yang dilarang. Saya pernah jumpa sama ibu-ibu, dia bilang begini, ketika pas pengajian isi ceramah saya tentang taubat. Kenapa isinya taubat? Karena rata-rata umur di atas 70. Saya istilah taubat. Sampai ada satu orang bilang begini, "Ustadz, tadi Ustadz bicara tentang taubat, saya bingung lah Ustadz, apa dosa saya ya?" katanya. Lain, bingung saya Ustadz. Ustadz tadi bicara dosa, bingung apa dosa saya. Jadi kita mesti tahu apa saja dosa-dosa. Dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Kita ini kan mesti tahu lah, jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap itu halal tapi ternyata haram. Makanya banyak ulama kita menulis buku tentang dosa-dosa besar. Ada Imam Az-Zahabi Al-Kabair, punya Imam Az-Zahabi. Saya mengisi pengajian itu setiap malam minggu ba'dal maghrib di Masjid Syuhada. Dan ini tadi itu sudah sampai dosa besar, sudah mau habis, ada 2 tahun di sana. Ada buku lagi, itu isinya 70 dosa besar. Ada lagi Imam Ibnu Hajar menulis buku Az-Zawajir, itu sampai 300-an dosa besar. Maka orang yang merasa nggak berdosa, coba cek dulu di 300 dosa besar itu. Ada lagi Imam As-Sa'rawi, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi nulis buku Al-Kabair, induk dosa besar. Makanya kita ini takut kalau kita lakukan dosa besar tapi kita nggak tahu. Kan gampang Ustaz, nanti di akhirat ditanya Allah, aku nggak tahu. Aku nggak tahu itu tengok dulu kita hidup di daerah yang banyak ulamanya atau tidak. Kita nggak tahu karena memang betul-betul kita udah belajar itu belum nyampe, atau memang kita malas belajar. Makanya ketika orang merasa tak berdosa, bingung saya, berarti selamat dia dari 300-an dosa itu. Makanya wajib kita. Makanya kan ada ulama seperti misalnya Syekh Yusuf Qaradawi nulis buku Al-Halal wal Haram fil Islam, gitu kan. Jadi kita mesti juga itu untuk belajar, tahu kita apa saja sebenarnya yang diharamkan Allah di dalam Islam ini. Maka buku-buku tentang dosa besar itu perlu untuk kita baca. Maka bagaimana kita bisa berdiri dalam ketaatan dan kita nggak tahu ketaatan itu? Bagaimana kita misalnya mau sholat tapi kita nggak tahu cara sholat? Dan bagaimana kita juga bisa menghindari kemaksiatan dan kita nggak tahu itu maksiat? Ada di kampung, saya tak sebut kampungnya lah, marah itu orang kampung sana. Jadi mereka punya kebiasaan, ini contoh, saya semut Amar ini kan banyak uangnya nih. Ini betul ini bukan nggak bercanda, banyak uang ini. Saya minjam, Amar, saya minjam dulu 10 juta, saya bilang. Itu ada sawah itu, saya pinjam dulu setahun, nanti pokoknya selama belum bayar Ustaz pakai aja lah. Jadi ternyata ini banyak, kan ada hadis Nabi, setiap pengutangan yang melahirkan manfaat adalah riba. Saya teringat sekali ada guru kami dulu bilang begini, minjam duit kita sama orang 10.000,
dibalikkan 10.000, tapi syaratnya pas dibalikkan kusuk 5 menit, ya kan? Maka ketika saya sampaikan di kampung itu, ini nggak boleh ini. Akhirnya ada yang meninggalkan, ada yang tidak. Jadi memang ada orang jatuh dalam dosa karena memang dia nggak tahu. Maka disitulah kita wajiblah kita belajar ilmu fikih, walaupun tidak semuanya. Ilmu fikih itu kan ada 4 nanti. Ada ibadah, ada muamalat, munakahat, jinayat. Di fikih itu pun ada yang fardu kifayah, tidak fardu ain, misalnya ilmu faraid begitu. Kalau Imam Ghazali nanti diklasifikasikan ya. Maka ilmu tauhid kita belajar supaya kita tahu siapa yang kita sembah. Ilmu fikih kita belajar untuk tahu kita bagaimana cara menyembah Tuhan kita. Kita menyembah Tuhan kita dengan cara yang Allah Ta'ala inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Ini yang kedua. Maka orang yang tidak menuntut ilmu bagaimana cara beribadah, maka ibadahnya salah, tak diterima Allah. Maka wajiblah kita menuntut ilmu terkait dengan kewajiban kita dan terkait dengan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, summa madaru hadha sya'ni aydan alal ibadat al-batinah allati hiya masail qalbi. Semua urusan agama ini tertumpu pada ibadah hati, ibadah batin, yaitu ibadah hati, masail qalbi, yajibu an ta'lamaha. Jadi kita bukan cuma mengenal Allah, kemudian mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah, tapi yang ketiga juga kita harus mengenal namanya al-ibadah al-batinah, ibadah hati. Seperti apa? Tawakal, tafwid, tawakal, berserah kita sama Allah, ridho, sabar, taubat, ikhlas. Dan kita juga mengetahui apa yang dilarang, seperti dilarang kita untuk ria, sombong, ujub, supaya kita apa? Supaya kita bisa menghindarinya. Maka ada dosa hati, ada ibadah hati. Nah, ini kita pelajari. Jadi ilmu tauhid kita pelajari wajib, ilmu fikih kita pelajari wajib, ilmu hati ini tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf kita pelajari. Dengan kita pelajari makomnya, maka kayak kita baca kitab Tajul Arus tuh. Saya termasuk suka baca kitab Tajul Arus, punya Ibnu Athaillah Sakandari. Yang pertama beliau bahas adalah taubat. Sesungguhnya Allah menyuruh kita taubat itu di setiap saat. Ada orang nanti loh Ustaz, nunggu tua habis pensiun, rupanya sebelum pensiun mati dia. Maka setiap saat, paling tidak dalam sehari taubat kita 2 kali, di penghujung siang sama di penghujung malam. Bagaimana cara kita? Renungkan. Kata Ibnu Athaillah di situ, ingat dulu kebaikan dan ucapkan alhamdulillah. Ini jangan salah paham. Bukan kita ingat kebaikan lantas kita sombong. Kita kalau seandainya berilmu tidak akan begitu. Ketika kita mengingat kebaikan, apa yang kita lakukan? Ingat, yang kita lakukan adalah syukur. Kalau kita, alhamdulillah saya hari ini bersedekah, alhamdulillah hari ini saya sholat, kita bisa sombong karena semua kita. Tapi coba dibalikkan. Alhamdulillah saya hari ini sholat karena Allah kasih taufik. Alhamdulillah hari ini saya sedekah. Orang yang cara berpikirnya gini nggak akan pernah sombong dengan ibadahnya. Kenapa kita hari ini sholat? Karena Allah takdirkan kita sholat. Maka yang ada dalam lisan, dalam hati kita adalah syukur, bukan sombong. Orang beramal kemudian sombong karena dia melihat dirinya dalam amal itu. Tapi ketika dia beramal, tapi dia melihat bahwasanya aku ini beramal cuma berkehendak, tidak bisa mengerjakan amal kecuali kalau Allah kasih taufik. Qalqu qudratil abdi ala ta'ah, menciptakan kemampuan dalam diri seorang hamba untuk taat. Kita bisa hadir ke majelis ini karena kasih Allah taufik. Kalau nggak dikasih taufik, kalau dikasih Allah kita khuzlan di tempat maksiat kita malam nih. Tapi karena dikasih Allah kita taufik, maka orang yang memahami ini dia tak akan pernah sombong dengan amal kebaikannya. Apa mau disombongkan? Kita puasa ya karena Allah, kita bisa pun sholat karena Allah, kita bisa menuntut ilmu juga karena Allah, takkan sombong. Maka kata Ibnu Athaillah, syukur. Ingatlah kebaikan itu tapi disyukuri. Dan ingatlah dosa itu untuk kita bertaubat. Karena kalau kita menumpuk dosa, nanti udah masa tua baru kita teringat taubat. Ustaz, saya mau taubat loh Ustaz, tapi bingung saya Ustaz, yang mana saja dosa saya?
Apa enggak bingung? Bertumpuk 50 tahun. Bisa Ustaz kita taubat? Ya Allah, atas semua dosaku. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, disitulah paling tidak dalam sehari 2 kali kita taubat. Kenapa? Karena kalau udah datang besok hari, lupa itu mana dosa kita. Baik. Kemudian beliau mengatakan, tanpa mengenal dosa-dosa hati, kita bisa terjatuh ke dalamnya tanpa sadar. Amal-amal lahiriah itu bergantung pada usaha batin. Dia dapat menjadi baik atau rusak karenanya. Maka siapa yang tidak mengetahui usaha batin ini, bagaimana pengaruhnya terhadap amal yang tampak, serta bagaimana menjaga diri darinya, maka sangatlah jarang amal lahiriahnya menjadi benar dan selamat. Jadi ketiga inilah yang wajib ini. Kita mengenal Allah, hafal itu sifat 20, dalilnya pun hafal. Ibadah kita betul rukun-rukunnya. Tapi ria, ya enggak terima Allah juga. Tapi sombong kita, enggak terima Allah juga. Maka 3 ilmu ini harus kita kejar. Harus kita kejar. Di mana ada majlis ahli sunnah wal jamaah ngajarkan kita tauhid, kita kejar itu untuk kita bisa lebih mengenal Allah. Makin kita mengenal Allah, semakin kita kuat iman kita, dan ibadah kita semakin. Kan ada hadis Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Andai salah seorang kalian berinfak dengan seumpama emas 1 gunung, itu tak akan bisa menandingi sedekah mereka cuma 1 mud saja. Sahabat, kenapa bisa begitu? Iman mereka. Iman itulah yang menjadikan kualitas ibadah kita itu besar. Maka wajib kita mempelajari ilmu tauhid. Dan yang kedua adalah ilmu fikih, supaya ibadah kita ini benar, jangan salah. Yang ketiga tadi, setelah kita mengenal Allah, ibadah kita sudah benar, jagalah hati kita. Nanti ada pembahasan, silahkanlah, kitab Minhajul Abidin itu, yang termasuk yang merintangi kita menuju surga 4: dunia, makhluk, nafsu, setan. Itulah yang termasuk merintangi kita, dan itu menjadi pusat setan hati kita ini. Maka kita belajar, duduk kita dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pengantar saja, kajian intinya nanti insyaallah disampaikan oleh Ustaz Fauzan. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru Al-Ustaz Imamul Autan Nur LCMTH yang telah menyampaikan materinya di hadapan kita, yang tentu sangat bermanfaat dan menambah semangat kita untuk tetap menuntut ilmu dan menambah ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mungkin banyak yang ingin berdiskusi, namun pertanyaan simpan saja terlebih dahulu. Nanti setelah Tuan Guru yang kedua menyampaikan materinya, baru sesi tanya jawab kita buka. Baik itu pertanyaan dari via WhatsApp maupun secara langsung nantinya. Untuk selanjutnya, pengumuman Sabtu malam Ahad yang akan datang pada tanggal 28 Desember 2025 kita akan menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama Tuan Guru Al-Ustaz Dr. Iqbal Habibi Siregar MPD. Yang kedua Tuan Guru Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Jahari LCMA. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan syarahan materi dari Tuan Guru narasumber yang kedua kita pada malam hari ini, yakni Al-Ustaz Ahmad Fauzan Mahfuz Lubis LC, dengan tema atau kajian kitab Fathul Qarib. Kepada Tuan Guru kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in sayyidina wa habib syafi'ina wa dhukhrina wa maladhin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untayan kalimat puja, puji dan syukur bersama kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan rangkaian selawat serta salam yang kita juga haturkan keharibaan junjungan Adam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain.
Mudah-mudahan taklim kita malam ini senantiasa dalam curahan rahmat, ridha dan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada tuan guru kita, narasumber pertama di majlis yang kita cintai ini, Al-Ustadz Imamul Autan hafizahullah wa ra'ah, dan para asatidzah lain yang mungkin berhadir bersama kita di kesempatan yang mulia ini. Dan juga tentu tidak lupa Ustadz Amar yang senantiasa setia membersamai kita di malam taklim ini. Segenap bapak anda, ibunda, hadirin hadirat yang berhadir bersama di majlis yang mulia ini, hafizakumullah wa ra'akum jami'an. Kajian kita sebagaimana yang diinfokan ya pada pekan sebelumnya, dan juga saya sendiri di awal bulan yang lalu ketika kita kedatangan tamu mulia kita Gus Wafi, bahwa kita di pekan ketiga ya, malam Ahad ketiga seperti malam ini akan sesama belajar ya untuk membaca buku Fathul Qarib ya, fikih. Karena amanahnya ke saya dari majelis lah ya, pengurus majelis ya taklim ittihad kita ya. Jadi kalau pengurus inti ya majelis taklim kita ini Ustadz Imam ini sebetulnya, Ustadz Imam, Ustadz Amar sama Bang Udin. Nah, beliau bertiga nih yang mengurusi majelis taklim kita ini. Jadi saya dapat amanah dari beliau-beliau untuk di malam Ahad ketiga seperti malam ini membawakan kajian fikih ya. Kenapa fikih? Yang mungkin ada guru-guru kita yang lain yang juga menyajikan materi fikih ini ya. Begini, menambahkan